PowerPoint-nya terbuka? Terbuka, Bu. Oke, ini ya. Oke, sorry saya nggak tahu kalau ada yang di kampus nggak ini. Katanya mati lampu ya. Listrik bukan mati lampu, listriknya nggak ada ya di gedung 1, 2, 3. Soalnya saya butuh share slide, nggak mungkin saya nulis semuanya. Oke, ini perkuliahan kita ada on off. Sebenarnya saya mau menghendaki semuanya off, cuma kelas pagi ini akan jadi masalah. Kalau misalnya kita dapat kelas kosong kayak seperti kalau di teknik sampling nggak masuk, sebenarnya bisa saya pakai kalau dia tidak gelap. Jadwal kita diikutin pokoknya on off. Kalau nggak paling 1 hari sebelumnya akan saya info. Gitu, soalnya jadwalnya tuh udah klop. Saya pagi-pagi ngajar on, siangnya off. Jadi mending kalau bisa semuanya off, lebih enak. Tatap muka pasti lebih enak daripada kita online. Nah, untuk online semester ini agak berbeda dengan online sebelumnya. Kita penilaian baru dengan sistem informasi akademik yang baru, ada nilai partisipatif. Kalau di kelas, saya bisa menilai partisipatifnya. Kalau online, kebiasaan mahasiswa semuanya akan off-cam. Jadi, kalau saya lihat kan optimasi modern itu ada 16 kali pertemuan, 4 kali on, 4 kali, bagian saya 8 kali, bagian Bu Fitri 8 kali. Jadi jadwalnya itu on off dibuat jurusan, artinya 4 kali on, 4 kali off gitu. Usahakan kondisikan selama online, tolong di on cam. eh, karena hari ini masih pertemuan pertama, saya belum menilai partisipasi aktifnya. Jadi nanti anggaplah ini 1 minggu ini masih penyesuaian antara simak gitu ya. Is okay masih. Jadi mulai minggu depan sudah akan ternilai oleh saya. Karena itu diwajibkan kami memberikan nilai 20% berpengaruh terhadap nilai akhir. Jadi enak sih 20% sudah dinilai dari partisipasi aktif. Dari kehadiran, dari partisipasi dalam kelas, ada nilai penilaian. Mungkin perlu saya sampaikan. Jadi nilainya akan sedikit berbeda. Kalau dulu kita cuma ada NTR, ini kan mahasiswanya bukan mahasiswa baru ya, udah tingkat lanjut. Bentar ya, saya lihat. Kalau kita dulu kan cuma ada NTR. NTR itu nilai tugas sama kuis dirata-ratakan. Terus ada NUTS, sama ada NUAS. Sekarang kita ada base project. Kalau yang pernah kuliah dengan saya tidak akan memberikan project yang rumit. Project kita paper. Saya lebih suka paper karena untuk mata kuliah pilihan, ini kan pilihan ya. Saya udah sering bilang kalau pilihan itu seperti kamu pesan makanan di resto. Ini ke hari pertama saya akan memberikan silabus apa saja yang akan kamu pelajari untuk 1 semester ke depan. Jadi kalau kamu suka bahasa Palembangnya share, diambil. Tidak suka, lepas mata kuliah ini. Oke, ini pilihan. Kayak kita pilih makanan. Kalau suka lanjut abisin. Kalau enggak, buang makanannya. Tidak usah lagi dia abisin. Gitu. Jangan sampai kamu tersiksa karena ngambil mata kuliah ini. Oke, ini saya tulis sedikit. Jadi kita punya ada nilainya namanya aktivitas. Ada nggak tulisan saya merah? Ada ya merah ya? Ada, Bu. Ada, Ibu. Sorry, saya sengaja pakai merah lah biar terang. Ada aktivitas partisipatif. Saya belum tahu kalau di simak mahasiswa ada nggak nilainya ini. Ada komponen ini nggak muncul nggak di kalian? Hasil proyek. Ada namanya hasil proyek. Ada namanya tugas. Ini ada namanya kuis. Tuh, apa jelek sekarang? Ada kuis. Ada namanya UTS, ujian tengah semester, dan PUAS, ujian akhir semester. Ada 6 komponen nilai sekarang. Nanti kami juga wajib mengisi portofolio setiap mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa saya ada 60 orang setiap pertemuan harus kami isi. Jadi tidak bisa, kalau dulu kan cuma ada tugas, kuis, UTS, UAS. Sekarang enggak. Aktivitas partisipatif 20%. Ini udah didiskusikan Mbak Fitri. Hasil proyek 30%. Ya, 2 komponen itu aja sudah 50% di tangan. Tugas 10%, kuis 20%, kami buat nilai kuis lebih besar.
UTS 10% dan UAS 10%. Kecil loh. Komponen UTS sama UAS sudah kecil, 10%, 10%. Nggak seperti dulu. Dulu 35-35 kan UTS sama UAS. UTS sama UAS digunakan untuk remedial. Diharapkan semua mahasiswa semuanya lulus dengan nilai minimal B. Yakin saya bisa dapat B kalau kamunya benar serius gitu. Hasil proyek, aktivitas partisipatif dinilai dari nilai keaktifan di kelas. Ada tugas yang saya kasih, gitu ya. Saya konekkan dengan tugas deh. Berarti dia tugas harian nanti akan dikumpul gitu ya. Jadi nilai partisipatifnya 20%, tugasnya 10%. Kemudian ada hasil proyek. Proyek untuk MK-MK pilihan, mungkin yang sudah pernah, atau sudah pernah saya rasa. Ada enggak yang baru kuliah dengan Ibu sekarang? Kalau sudah semester ini rasanya sudah pernah semua. Ini kayaknya orang-orang semester kemarin ya. Tugas kita proyeknya paper. Saya buat paper karena kamu sudah mendekati yang namanya tugas akhir. Paper itu sudah pernah kamu buat di MK-MK saya semester kemarin, tapi tidak boleh sama. Saya punya datanya semua. Oke, silakan siapkan paper dari pertemuan awal sudah saya bilang. Proyeknya sama dengan Bu Fitri. Saya akan ngecek proyeknya. Jadi proyek itu 30%. Oke, proyek 30%. Papernya harus berbeda dengan paper semester sebelumnya. Oke, khususnya yang di MK saya lah, pokoknya berbeda. Saya punya data judul-judulnya semuanya dalamnya. Oke, banyak kemarin yang udah bebas semester juga bagus. Terserah, sudah saya kasih tahu triknya. Pakailah paper apa rujukan dari jurnal Inggris mungkin lebih bagus gitu. Jangan pakai translate juga. Bisa lah, kamu udah lumayan bagus kok kemarin-kemarin. Oke, hasil project itu 30% lebih penting daripada UAS kamu. Jadi tolong jangan abaikan hasil project. Sudah saya sampaikan di awal. Oke, kita ada kuis. Nanti dengan saya satu kali, dengan Bu Fitri sekali, 20%. Udah, UTS itu saya lakukan di minggu ke-8. Itu untuk remedial. Pelengkap derita aja 10%-nya. Jadi nggak akan berat lagi. UAS juga tidak akan berat lagi 10%. Saya berusaha mengejar pas pertemuan ke-8 sudah ada rekapnya ya. Kira-kira nilai-nilainya berapa. Nanti kita langsung pertemuan ke-8 kita akan UTS gitu. Untuk nambah di remedialnya. Oke, paham? Papernya satu orang satu dong papernya. Nggak ada lagi berkelompok ini. Nggak bisa paper buat berkelompok. Setungguan nanti. Bingung kerjanya, masa bisa dibagi-bagi. Saya ambil contoh lah Reza dengan si Agista. Nggak mungkin Reza ngomong saya kerjain satu dua ya. Kalau agak lanjut ke 3 sampai ke 5, nggak bisa. Nggak ada cerita. Terus nggak bisa juga kita bagi-bagi ketik. Mungkin bisa bagi-bagi ketik. Tapi masa sekarang masih adakah yang nulis tangan dulu baru diketik? Jarang lah, males sudah. Lebih baik yang ada di otak langsung diketik kan. Tidak lagi seperti zaman jadul dulu, nulis dulu di tangan. Kita salin ya, kita ketik. Aduh, udah lagi lah itu. Pasti wasting time. Jadi langsung buatlah sendiri-sendiri papernya. Ya, jadi itu saya sampaikan yang akan kita eh, lakukan satu semester ke depan. Tidak akan sulit. Kalau dikerjakan benar-benar, baru nanti saya masukin materi apa yang kita pelajarin. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Komponen nilai unsur masih mengendaki 86A. Jadi harapannya kalau ini UTS sama UAS cuma kecil persennya harusnya bagus nilainya. Nggak perlu lagi saya turun-turunkan atau saya ubah intervalnya. Oke, partisipasi aktifnya yang penting ya, 20% sama proyeknya 30%. Karena sudah dipesankan ini harus 50%. Minimal pula disuruh 50% tuh. Oke, untuk pertemuan 1 sampai 8 saya nanti dilanjutkan Bu Fitri 9 sampai 16. Seperti biasa seperti itu. Bukunya sebenarnya akan saya upload di e-learning, tapi e-learningnya belum, katanya akan terkonek ke Simak, nunggu Simak beres baru, makanya PPT ini saya share di WAG. Nah ini, oops, selektif. Oke, ya, jadi kita akan bahas tentang pendahuluan, metode-metode modern dalam optimasi, salah satunya antaranya hari ini algoritma genetika. Berubah ada slide-nya? Berubah ya? Nih, oke.
Nah, ini sebenarnya ke depannya. Apa bedanya? Kamu udah pernah ngambil yang namanya optimasi kombinatorial. Kalau kemarin optimasi kombinatorial itu ya kasus-kasus optimasi biasa yang sederhana. Kalau ini, kalau ini dia disebut dengan optimasi modern karena kita belajar yang namanya algoritma-algoritma. Mungkin ada yang sudah Mungkin ada yang sudah menyelesaikan skripsinya, ada yang ikut mahasiswa proyek penelitian dosen, bimbingannya ada tentang algoritma heuristik. Nah, ini yang kita pelajarin. Pernah baca-baca skripsi kakak tingkatnya atau skripsi-skripsi di internet, ada yang namanya algoritma genetika, simulated annealing, particle shock optimization, uncolony, fuzzy, neural network based method. Oke, nah ini yang akan kita pelajari ke depan. Sama saya sampai sini. Nah, di sini kamu mikir-mikir lah, kira-kira nak lanjut apa buang. Ya, jadi kalau buang harus WA gitu. Nah, bentar-bentar ya, ibu kita telepon tajam bentar. Bentar ya. Oke, sorry. Lanjut ya. Di luar topik, kamu ada nggak yang masih belum bayar UKT di kelas ini?
Cek ya kalau yang masih belum bayar UKT ya. Memang semester ini masih belum bisa, ada yang sudah isi KRS belum disetujui karena masih takut ada yang salah. Jadi masih belum ketahuan siapa yang belum bayar UKT ini. Oke, ini yang kita pelajarin, optimasi modern. Jadi saya akan ngajarin algoritma genetika, simulated annealing, particle swarm optimization, uncolonic optimization, fuzzy optimization dengan neural network based method. Ini ada buku teksnya, buku teks optimasi, nanti saya share. Jadi kebanyakan metode-metode ini dikembangkan beberapa tahun terakhir. Bimbingan yang optimasi banyak yang memakai sudah. Dia sudah cukup terkenal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Keenakan metode-metode optimasi modern ini, dia bisa ngerjain tanpa perlu yang namanya formulasi model. Kalau kamu pernah ngambil yang namanya program linier, optimasi kombinatorial, itu ada model-model kan, yang namanya model itu ada fungsi tujuan, ada kendala, ada yang hanya ada fungsi tujuan tanpa kendala. Nah, kalau di optimasi modern, asal ada data saja bisa kita kerjakan pakai metode. Ingat ya, optimasi modern itu problem, permasalahan. Yang genetik simulated annealing ini namanya metode. Beda ya model dengan metode. Model itu yang ada variabel-variabel lah, x-nya tuh ya. Kalau metode, alat untuk menyelesaikan model. Jangan terbalik. Nah ini metode algoritma genetik. Algoritma metode itu sebenarnya sama ya. Jadi algoritma genetik ini berdasarkan prinsip genetik alami atau penyeleksian natural alami. Sama kayak genetika di biologi. Kemudian kalau simulated annealing itu berdasarkan pemanasan termal, suhu pemanasan benda-benda padat, orang mesin pakai. Kemudian dua-duanya si genetik dengan simulated annealing itu merupakan metode stokastik. Kalau ada mata kuliah stokastik kurang lebih sama, ya tujuannya untuk meminimumkan peluang yang lebih tinggi untuk persoalan optimasi diskrit. Kalau namanya optimasi diskrit, berarti tadi solusinya ya ada X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, tidak dalam bentuk interval. Sedangkan particle swarm optimization itu berdasarkan kelakuan dari sekelompok benda hidup seperti serangga, sekumpulan burung, atau sekawanan ikan-ikan, and colony. Ada yang nyebutnya sarang semut, koloni semut boleh. Nah, ya particle swarm ya. Nah, kalau yang gini, sorry, particle swarm itu yang serangga tadi, sekumpulan burung. Kalau burung terbang kan sekelompok, ikan-ikan gitu ya, serangga. Terus selanjutnya ada end colony optimization. Jadi dia berdasarkan kelakuan ya. Semut-semut yang real, yang nyata. Kayak semut ya, dia ingin mencari lintasan terpendek dan sarang semut untuk mendapatkan sumber makanan. Terus banyak contoh yang lain di prakteknya itu kita perlu fungsi tujuan, kendala, namanya kendala, bukan fungsi kendala. Kemudian nanti akan kita desain yang namanya data design. Lanjut ada namanya metode optimisasi fuzzy. Ya, ada mungkin ada logika samar ya, ada mata kuliah kita juga mirip-mirip itu. Kemudian neural network base itu seperti anak komputasi, jaringan syarat tiruan, nah kurang lebih seperti itu keterkaitannya. Oke, ini konsep dasar. Hari ini saya jelasin dengan yang namanya algoritma genetika. Ya, saya masuk materi karena kita terus sampai ke 8. Tujuan MK pilihan ini kan untuk referensi kamu, mengambil tugas akhir kan. Tugas akhir itu ada yang belum dapat topik nih, lagi bingung pakai model apa, pakai algoritma apa. Nah, ini mungkin dijadikan dasar acuan kamu. Konsep dasar algoritma genetika itu adalah teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Sudah pernah dengar semua pasti waktu SMA. Kemudian algoritma genetika memanfaatkan prinsip proses evaluasi, memecahkan suatu permasalahan optimasi. Dalam proses evolusi, individu terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu yang kuat yang mampu bertahan. Nah ini ya, dia memanfaatkan proses seleksi alamiah yang kita kenal dengan namanya proses evolusi. Kalau evolusi itu individu akan terus-menerus mengalami perubahan gen, menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Kayak kita manusia itu berevolusi.
Hanya individu yang kuat yang mampu bertahan. Proses seleksi alamiah melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Oke, dalam algoritma genetika, proses dasarnya itu adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Dia ditemukan oleh John Holland, dikembangkan muridnya David Goldberg. Kalau kita bukan bagaimana mendapatkan keturunan yang baik, kalau dioptimasi, bagaimana mendapatkan solusi yang lebih baik. Nah, ini proses algoritma genetika lah. Mungkin pernah nonton film-film, pernah baca-baca, ya kan? Rekayasa gen, gitu kan, biar bagus. Jadi ini mungkin populasi awalnya, nanti dia pilih, gitu kan. Dia pilih, oh ini yang paling bagus lah, mungkin yang bulunya halus, matanya indah, gitu. Lama-lama dikembangbiakan terus sampai akhirnya menjadi yang terpilih. Jadi populasi akhir. Namanya milih ya pasti punya sekumpulan pilihan, jadi bukan satu. Kayak kita sortir lah, pilih-pilih nih. Kayak kalian belanja apa, belanja pakaian gitu kan, pilih yang mana bagus, ambil dulu. Terus dari sekumpulan diambil, kita sortir lagi nih, mana yang baru kita beli gitu kan. Nah ini juga seperti itu genetika. Ada beberapa definisi yang perlu kita pahami dalam algoritma genetika, yaitu genotype atau disingkat dengan gen. Gen itu nilai yang menyatakan satuan dasar dan membentuk arti tertentu dalam kesatuan gen, ini dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen itu nilainya biner. Mungkin ada yang tahu biner, nilainya 0 atau 1. Float itu berarti nilainya bisa berubah-ubah, float. Integer dia bulat. Bisa juga karakter, ya namanya karakter ya huruf gitu kan. Ada tanda, bisa juga tanda tuh asterisk gitu ya, bintang lah, pagar lah, slash, underscore gitu. Atau bisa juga namanya nilainya kombinatorial. Terus ada namanya allele. Itu artinya nilai dari gen. Jadi kalau 01 nilai, nah itu namanya alel ini. Terus gen-gen itu bergabung membentuk nilai tertentu yang kita sebut namanya kromosom. Jadi kromosom itu gabungan dari gen. Baru namanya individu. Individu itu nilai atau keadaan yang menyatakan solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Selanjutnya populasi, individu-individu berkumpul membentuk yang namanya populasi. Kita proses evolusi itu ada siklus-siklusnya. Siklus pertama, siklus kedua, seterusnya itu namanya generasi. Terus ada namanya nilai fitness, itu akan menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang kita dapatkan. Nah ini hal yang dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika, mendefinisikan individu. Individu itu salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan diangkat. Kasusnya apa yang mau diselesaikan? Jadi kita harus definisikan individu. Variabel nih yang mau ditentukan, berarti individunya variabel. Terus mendefinisikan nilai fitness. Fitness itu ukuran baik atau tidaknya individu, atau baik atau tidaknya solusi yang kita dapatkan. Terus namanya proses pembangkitan populasi awal. Individu-individu kan bergabung membentuk populasi. Jadi pembangkitannya kita pakai namanya random walk atau acak. Terus ada proses seleksi, baru selanjutnya ada crossover atau perkawinan silang. Baru dan mutasi gen yang akan digunakan itu akan ditentukan. Nah ini individu. Individu itu bisa dikatakan sama dengan kromosom atau yang namanya kumpulan dari gen. Tadi udah dijelasin, gen itu bisa biner, bisa float, bisa kombinatorial. Sorry. Individu itu salah satu solusi yang mungkin. Contohnya TSP, Traveling Salesman Problem. Nih, jalan-jalan nih. Eh, Tempat-tempat yang akan dikunjungi sales. Sudah pernah ngambil teori graf? Saya ada ngajarin graf Eulerian, graf Hamiltonian. Ada kan saya ngajarin? Nah, itulah tempat-tempat itu. Ini ingat nggak 1, 2, 3, 4 itu namanya apa? 1, 2, 3, 4 namanya apa? Ya, sip. Kalau garis-garis namanya apa? Garis-garis namanya apa? Garis 1 ke 3 tuh ada garis tuh. Dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 5 tuh ada garis semuanya. Namanya apa nih? Busur. Ya, sip, busur.
Jadi dalam TSP, individu itu menyatakan jalur yang ditempuh. Karena kita mau cari kan jalur mana, jalan mana yang mau kita lalui, itu namanya individu. Ya, jadi anggaplah FXY, ya. Nilainya individu itu menyatakan nilai XY. Nih individunya. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 langsung ke 4, 4 ke 2. Setiap vertex mau dikunjungi. Atau individu yang lain. 1, ke 2, ke 3, ke 6, ke 7, ke 5, ke 4. Nggak harus balik kan ya kalau namanya TSP. Tidak harus kembali ke vertex awal. Nih, individu dalam algoritma genetika. Tadi udah dibilang, gabungan-gabungan individu kita sebut yang namanya populasi. Nih, ini namanya individu nih, satu baris yang di atas. Individu itu adalah gabungan dari gen, gen, gen. Gen itu yang kecil nih, gen. Kotak kecil namanya gen. Ini ada di kotak ini gen. Gen-gen-gen bergabung jadilah namanya kromosom. Kromosom, kromosom, kromosom bergabung yang namanya individu. Paham nggak? Individu, individu, individu jadilah satu kotak besar yang namanya populasi. Kita semua adalah individu, populasi kita jurusan matematika. Kalau mau dalam bentuk yang kecil, kita adalah gen. Kita adalah gen, eh, mahasiswa optimasi modern, contoh kecil ya. Itu adalah gen, kita adalah gennya. Terus kromosomnya apa? Kromosomnya gabungan-gabungan dari mahasiswa, misalnya angkatan lah ya, angkatan mahasiswa yang ngambil optimasi modern, angkatan mahasiswa yang ambil MK Opmod. Terus individunya, ya kan, mahasiswa-mahasiswa misalnya 2021. Nah, kromosomnya berarti seangkatan. Jadi individunya angkatan lah, angkatan berapa? Ini bukan angkatan, sorry. Ini kumpulan mahasiswa yang ambil opmod seangkatan. Jadi individunya misal ya ada angkatan 2020, ada 2021, mungkin ada 2022 misalnya gitu. Nah, terus populasinya sudah digabung-gabungkan jumlah semua total kan, jumlah semua mahasiswa opmod. Gitu ya. Contoh-contohnya ada kasus tertentu TPS sampah. TPS itu individu, tiap-tiap TPS sampah. Jadi populasinya jumlah semua TPS yang ada pada sebuah kecamatan gitu. Tadi tempat-tempat kota-kota yang dikunjungi, nah itu individu mungkin diambil lah. Terus populasinya ya mungkin agent-agent JNT atau JNE yang ada di kota Palembang. Nah, nilai fitness. Dari tadi sudah dijelaskan, fitness adalah nilai yang menyatakan baik atau tidaknya suatu solusi atau individu. Nilai fitness dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Ya, algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Jadi, nilai fitness yang paling tinggi artinya bagus solusinya. Kalau dalam soal TSP, ingat ya, traveling salesman problem. Traveling salesman problem. TSP itu bertujuan untuk meminimalkan jarak, ya kan? Kita akan mengunjungi semua tempat, kalau bisa paling pendek lah, jangan muter-muter. Jadi nilai fitnessnya adalah inversi dari jarak. Jaraknya mau minimum, berarti fitnessnya inversinya itu ya, kebalikannya. Ini siklus algoritma genetika. Jadi ada populasi awal, dievaluasi nilai fitnessnya, baru diseleksi individu, terus baru lakukan reproduksi seperti perkawinan silang dan mutasi, jadilah yang namanya populasi baru. Ini namanya flowchart-nya ya. Populasi baru dievaluasi fitnessnya terus berulang-ulang.
sampai tidak ada perubahan lagi, baru itu namanya solusi akhir. Nih, bagaimana cara membangkitkan populasi awal? Jadi prosesnya membangkitkan sejumlah individu secara acak. Nah, ini sebenarnya secara acak. Secara acak, syaratnya kita harus menunjukkan bahwa solusi yang diperhatikan itu, bahwa yang akan dibangkitkan ini harus kita perhatikan. Harus benar memperhatikan. Sama kayak orang komputasi, anak ilkom ada belajar kok algoritma genetika, password-password itu ya, kita masukin password di ATM kan dia searching, kalau sampai oke, klik, baru terbuka gitu kan. Nah, dalam TSP, populasi itu menyatakan sejumlah solusi yang dicari secara acak. Misalnya dalam populasi ada 4 individu. Ada 4 individu. Jadi ini 4 individu. Ini ya, satu individu. Gitu ya. Ini 2 individu. Ini 3. Next ada 4. Nah, ini contoh populasi awal dengan 7 kota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kemungkinan jalannya. Ya, ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ada 4 individu. Anggaplah ini namanya rute 1 lah, kemungkinannya rute 2, rute 3, rute 4. Ya, rute sales ngunjungin setiap toko yang akan dia kunjungi untuk menawarkan barangnya, pengirim paket, kurir paket. Kalau tidak rutin berarti bukan kurir paket yang ke rumah-rumah ya. Yang ngambil barang-barang tuh nah ke tempat agent-agent dropship itu ya, tempat dropnya ngambil barang-barang untuk dibawa ke gudang. Nah, ini contohnya. Terus kita akan seleksi. Seleksi itu untuk mendapatkan calon individu yang baik. Individu yang baik pasti akan menghasilkan keturunan yang baik. Jadi solusi yang baik pasti akan menghasilkan solusi baru yang lebih baik. Semakin tinggi nilai fitness, maka semakin besar kemungkinannya terpilih. Seleksi bisa 2 macam teknik, pakai mesin roulette, atau pakai turnamen, atau pakai random di Excel. Paling gampang Excel lah, semua orang punya, bahkan di HP-nya. Oke, nah ini roulette. Kamu ini apa? Orang suka buat lucky draw, lucky wheel ya, lucky wheel tuh orang-orang apa ya? Kalau emak-emak tuh menguncang arisan gitu kan diputer. Kamu ikut apa penentuan pertandingan kan? Penentuan pertandingan siapa yang mau menang, siapa yang mau menang dulu gitu ya. Untuk pemenang giveaway gitu kan. Ini namanya bisa roulette. Banyak kan aplikasinya. Nah, kelemahannya kalau individunya banyak, ininya ribet, alangkah banyak warnanya di sini. Nah, itulah gunanya kita pakai Excel, nanti lebih gampang atau MATLAB. Nah, ini seleksinya. Jadi PI sama dengan FI dibagi sigma J sama dengan 1 sampai N FG. Oke, individu 1 nanti cari nilai fitnessnya 10%. Individu 2 dapat nilai fitnessnya 25, 3 40, 4 15, 5 10. Nah, nilai fitness yang terbaik itu adalah nilai fitness yang ketiga. Nanti acak deh. Nilai 3 dulu. Nilai 3 yang kedua. Nilai 2 yang keempat, ya kan? Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini sama misalnya. Nilai acak. Bisa 15, bisa 51. Nanti ulang lagi. Individu yang terpilih. Itu contoh cara seleksi. Nanti kita coba ke kasus. Nah, setelah seleksi, kita lakukan yang namanya crossover. Crossover itu pindah silang. Dia adalah operator dalam genetika yang melibatkan 2 induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen 2 induk secara acak. Pertukaran gennya bisa langsung, bisa secara aritmatika. Crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover ditentukan. Lalu dikasih tahu kok ini ada induk 1, induk 2. Kita cari bilangan random, bilangan acak 01. Kalau nilai P-nya lebih kecil dari probabilitasnya, maka lakukan crossover. Jika P-nya tidak lebih kecil, berarti dia selesai. Jadi kita berharap bahwa P-nya lebih besar ya dari probability-nya. Biar nggak lanjut lagi algoritmanya. Nih, crossover, contoh-contoh pertukaran langsung. Nanti saya ada tampilkan contoh kasus ya. Ini contohnya dulu, pertukaran langsung nih. Ini individunya nih. Ini probability-nya dipakai 0,7.
Nah, pertukaran langsung, satu dengan satu, satu, mantep, nol dengan nol. Nah, ini lihat, nol dengan satu beda kan, namanya tukar, ya switch lah. Saya bertukar dengan kamu bertukar dengan saya. Nol satu berarti jadinya satu di atas, nol di bawah. Kalau dia tanda kayak gini, artinya dari sini, ini sama ini masuk, dikurungin. Jadi ini masuk. Jadi nol jadi satu, satu nol jadi nol satu, satu sorry satu satu tetap satu satu. Itu ya pertukarannya. Terus 0,95. 0,95 pasti cari. Nah, ini sorry, probabilitas cost overnya 0,9 nih. Ini saya salah. Ini P kecil ya harusnya ya. Nah, biar kayak mirip tadi. Ini P kecil. Nah, kita mengharapkan P kecil lebih kecil dari probabilitas crossover. Karena dia 0,7 lebih kecil daripada 0,9, makanya lakukan crossover. 0,95. 0,95 itu lebih besar daripada 0,9. Jadi tidak ada crossover. Mantap. Yang kiri dengan yang kanan tidak ada perubahan. Terus probability-nya kita dapat 0,35 nih. 0,35 otomatis lebih kecil daripada 0,9. Nah, ini pakai random ya. Randomnya dia bilang dari sini sampai sini. Berarti 10 jadinya 01. Yang hijau ya berubah ya. 0110, 00, 01. Tuh. Next, 0,65 kecil daripada 0,9. Akan crossover cuma dua ini. Berarti 10 jadi 01, 10 jadi 01. Nah, setiap orang nyari random itu kan berbeda-beda. Artinya kita kan beda-beda kerjaannya. Kalau sama, itu kecil banget kemungkinannya. Contean saling tunggu. Nah, random tuh kamu coba di Excel, saya tampilkan Excelnya. Saya ngecek randomnya dengan kamu beda pasti. Karena yang ngeceknya mesin. Mungkin Bu sama ya, kecil lah kemungkinannya. Kayak kita muter spin wheel itu kan dapat di saya lagi, muter lagi mungkin juga ya bisa dapat saya lagi. Tapi kan susunannya berbeda mungkin urutannya, muter-muternya. Nah, cost of tadi ini secara langsung, namanya nuker secara langsung, atas ke bawah, bawah ke atas gitu. Yang kedua, pertukaran secara aritmetika. Nah, ini nilainya. Tadi kan sudah dibilang ya, nilai gen ini nilai gen. Ini nilainya biner nih, 1001 biner. Bisa juga ini kan nilainya banyak. Nilai gen itu macam-macam. Nah, kalau seperti ini, nilai R-nya 0,4. R itu nilai randomnya 0,4. Jadi kalau aritmatika ngitung, kalau aritmatika tuh. Karena R-nya dipakai 0,4, jadi 0,4. Kali berapa? 0,2 kan? 0,4 kali 0,2. Ditambah total nilai itu 1. Kalau sini sudah 0,4, berarti sini 0,6. Ya, nih saya buat 0,4 kali 0,2, 0,6 kali 1. Totalnya 0,68. Lanjut, 0,4 putar. Dia yang dikali 1, 0,6 yang dikali 2. Putar ya posisinya. Nah, putar. Jadinya yang di bawah sini. Dapatnya 0,52. Nah, namanya pertukaran, lihat ini. Ini 0,2 tambah 1, 1,2. Putar. Kalau tadi kan 1 di atas, 0,2 di bawah. Ini namanya lain-lain lagi. Tapi totalnya tetap 1,2. 1,5 dengan 1. 1,5 dengan 1. 2,5 kan? Ini totalnya 2,5. Bisa jadi, ini misalnya versi siapa ya dia? Ini versi Siska. Nah, dengan versi Zaza, dia bisa 1,2 dengan 2. Terus mungkin dia 0,6, 0,6. Bisa 1,0, 1,5. Ya kan? Ini aja kan yang ditukar. Yang jadi pertanyaan di otak kamu tuh kapan? Apa yang dia dimuter cuma di dua ini? Sorry. Kenapa dia cuma dua ini? Kenapa ada dua yang sebelah sana? Kenapa nggak dua kolom terakhir? Nah, itu kita dapatnya nanti dari random, bilangan acak.
Ngapa ada E1 dengan 2B ditukar? Ngapa nak yang tengah-tengah ya kan gitu. Nah, perkaliannya ya gini kayak biasa 0,4 gitu ya. 0,4 lanjut kali 1,5 tambah 0,6 kali 1. Dapatnya 1,2. Saya buat di slide baru ya kayaknya ya. Bentar ya. Oke, saya buat di slide baru ya, yang aritmatika ya. Coba tanya praktik. Tanya praktik seperti apa? Ada datang ke kantor. Ini orang. Kepalanya itu. Mana ya? Iya, iya. Ya, dia tuh kalau sekarang masih 100 juta ya lo. Pelapornya itu. Ya, ya, ya. Keluar nggak screen kosong? Jawabnya kemarin sudah ada ya. Keluarkah screen kosong? Keluar Ibu. Iya, Bu. Hmm. Nah ini yang mau saya ulang jelasin. Ini crossover ya sekarang ya. Muncul? Muncul Bu. Nah, kemarin. Yang kamu gimana dong? Ya. Ya, ya. Ini kan R-nya 0,4. Jadi dari sini 0,4 kalikan yang di atas. Saya ulang buat ya. Sebenarnya di bawah ini ada juga 0,4 kaliin dengan yang di atas 0,2. Karena totalnya itu 1, kan sudah dipakai 0,4. Sisanya berarti 0,6. Kaliin 1 yang di bawah. Dapatlah namanya 0,68. Lanjut. 0,4. Tadi kan kalau kaliin 0,2. Sekarang putar. Kaliin 1 dulu. 0,6 kaliin 0,2. 0,52. Nah, ini ya. Kali atas dulu, baru kalian bawah. Sekarang putar 0,4-nya kalian bawah, tambah 0,6 kalian di atas. Dapatnya 0, ini. Karena tadi di gen ini semuanya satu angka belakang koma, jadi 0,68 itu rounding menjadi 0,7. Ini rounding 0,5. Jadilah tulisnya di sini. Sampai sini paham nggak? Lanjut. Sekarang 1,5 dengan 1. Nih udah dibuat nih. 0,4 dikaliin 1,5. 0,6 kali 1. Dapatnya 1,2. Tulis ini 1,2. 0,4 kali kebalikannya kali 1. 0,6 kali 1,5. Dapatnya 1,3. Oke, seperti itu. Totalnya akan selalu sama. Ini kan 0,2 sama 1 kan 1,2. 0,7 dengan 0,5 juga 1,2. 1,5 dengan 1, 2,5. 1,2 dengan 1,3 juga 2,5. Sama jadinya. Itu crossover. Kalau yang tadi sebelumnya kan cuma putar ya karena nilainya biner. Oke. Nah, sekarang kalau sudah crossover baru kita namanya mutasi. Mutasi itu operator yang menukar nilai gen menjadi inverse-nya. Kalau gen 0 jadi gen 1. Setiap individu yang mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Jadi dikasih tahu kok probabilitas mutasinya. Sama seperti tadi probabilitas crossover. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih. Jadi ada individu nih, dari nilai P itu random, dari 0 sampai 1. Kalau intervalnya tutup, berarti bisa 0-nya ikut, 1-nya juga ikut. Kalau nilai P-nya lebih kecil dari probability mutasi, kita acak lagi. Baru dimutasi. Kalau tidak, berarti dia selesai. Nah, ini mutasi gen. Ini R2.
Kan pakai random nih. R kedua, berarti ini kan ini namanya ini 1. Ini namanya 2, 3, 4, yang kelima. R yang kedua tuh dari sini. Ini kan satunya mantep 1. 0 ubah jadi 1. Yang lainnya tetap 011. 011. Kalau dia biner, biner tuh enak kok ngitungnya kalau biner. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini namanya angka apa sih kalau seperti ini? Tadi kan nilai gen itu bisa biner, apa tadi? Float, bisa karakter, ya kan? Kalau ini namanya nilai apa nih, koma-komaan ini? Hmm? Nah, balik lagi. Gen. Nih, biner, float, kombinatorial. Udah lagi dari di awal, nih. Nilai biner, float, integer, karakter, kombinatorial. Jadi berapa nilai-nilai itu tadi? Kalau koma-koma, integer bukan? Kalau koma-koma integer bukan? Nilai apa, ayo? Jadi katanya bisa integer, bisa kombinatorial, nilai gen. Ini namanya kombinatorial, bisa ya? Gini ya nilai-nilainya. R-nya 2, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini R2 nih, R yang kedua. Epsilon dia pakai 0, nggak bisa kita tukar. Kalau tadi enak ya, 0 tadi ganti 1 nih, 1 ganti 0. Kalau ini, kita tahu kok nilai epsilonnya 0,1. Tambahin 0,2 tambah 0,1, jadi 0,3. Kalau kami punya topik, Bu, gimana ya menentukan R-nya, menentukan epsilonnya, tentukan R itu pakai bilangan acak. Ibu ini tidak konsisten, ya, sorry ya. Ini bisa R besar, kalau R kecil gitu ya. Kita yang tentukan R-nya. Belajar pakai ya trust, apa, jujur sama diri sendiri ya. Eh, Pakai random. Kalau enggak, Bu, aku males pakai random, sudahlah pakai R5, R4. Nanti proses selanjutnya pemain kitanya akan bias. Kan enggak ada yang tuh aku pakai Excel apa enggak. Ibu juga nggak bisa cek, karena pas Ibu cek randomnya akan berbeda. Kita akan ada generasi apa tadi, populasi ya, generasi 1, generasi 2 seleksinya. Nah, nanti mungkin stuck dia di tengah-tengahnya. Oke, lanjut. Terus ini, hal penting yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika. Algoritma ini dikembangkan dari proses pencarian acak yang saya ngomong terus dari tadi, terlihat dalam proses pembangkitan populasi awal yang menyebabkan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Berikutnya, proses teori genetika memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik, sehingga ada proses evolusi dan dapat individu yang paling baik. Nah, ini contohnya kalau searching optimasi, nah nilai-nilai nggak pasti tahu nilai optimal tuh yang paling ujung nih ya nilai optimal. Tapi belum tentu. Kamu, Ibu pernah ngajari program linear kelas saya atau bukan? Yang di kelas saya program linear, saya ngajarin namanya metode grafik. Ada titik-titik visible, nilainya kita tes. Nanti kalau dia yang mengoptimalkan, ingat saya ulang-ulang terus, kalau namanya optimal itu bukan maksimal. Bisa maksimum, bisa minimum, tergantung kasus. Ya, jadi lihat, Mas. Tahu gitu, yang paling tinggi nih lah, yang paling bagus. Enggak bisa juga, tergantung nanti fungsinya apa. Di sini, gambar ini tidak diberikan fungsinya ya. Gambar ini menunjukkan bahwa nilai optimalnya di sini. Karena kita harus memperhatikan ada cerita yang namanya model. Model ini selalu ceritanya namanya ada fungsi tujuan atau objektif. Fungsi-fungsi diulang terus kalau sidang. Ada yang namanya kendala. Jadi ini harus diperhatikan dua-duanya. Ya, bukan artinya dia paling titik. Nanti katanya, ini namanya makanya dibuat nilai optimal, bukan nilai maksimum atau nilai minimum. Tergantung case-nya. Yang paling kecil ini, nah yang paling kecil. Belum tentu, karena grafik ini akan terus ke bawah sebenarnya. Ya, kita orang math harus tahu ya, ini ke bawah. Jadi sini. Mungkin sini paling kecil, Bu. Enggak, ini mungkin kalau saya tarik mungkin dia ada.
Karena dia ada sumbu Y negatif di bawah ini. Ya tergantung case. Oke, kita ceritanya optimal jadi. Nah ini ada fungsi nih. Gambar ini kan sekarang pakai software ada ya, bukan kayak dulu lagi. Ini pakai software, pakai Wolfram bisa. Banyak cara penggambarannya. Fx sama dengan E-2x dan 3x. Software file sudah banyak ya. Masukin fungsi aja nanti dia keluar gambarnya. Kalau enggak cara manual lah ya. Kalau manual kan kamu tahu ya kalau x-nya 0. Si f-nya E pangkat 0. Sin 0 gitu ya. X-nya 1. Jangan enggak tahu kamu kerjain ini ya. Sin 3. Benar kan? Substitusikan 1 terus. Ini baru ke arah yang positif. Harusnya di sini ada -1 gitu kan. Harusnya ada -2. Ya, walaupun pakai software bisa, ya manualnya harus tahu nih. Nanti digambarkan. Ya kan? Individu menyatakan nilai X. Terus dalam mendefinisikan nilai X sebagai individu, kita bisa gunakan namanya nilai biner dan nilai float. Kalau algoritma genetika dasar, kita pakai namanya nilai biner. Nih, nilai biner 0101. Nih, definisi individu. Kalau individu ada 8 gen biner, ya kan? Dengan batas 0 sampai 1, maka 1 bit itu setara dengan 2 pangkat 8. Contohnya nih, ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 8 berapa? 256 ya? Ya, 256. Ini ngitungnya dia. Ini cara pembangkitannya. Nanti ada contohnya. Ini individu satu set. Ingat ya, satu setnya individu. Ini namanya gen. Oke. Jadi ini dapat dari mana nih? Saya ajarin. Yang ini ya. 1, 0, 0, 0, 0. Sorry. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi 2 pangkat 8. Beda-beda ini. Dia pakai dari sini 2 pangkat 0. 2 pangkat 3. Aduh, sorry. 2 pangkat 5. Nah, itu ya. 1 kali 2 pangkat 7. Kalau 0 kali berapa tetap 0 ya, enggak saya ambil ya. Nah, setelah itu kasih contoh 1 dulu deh. 0 kali 2 pangkat 5. Ya. Sebenarnya kita orang matematik nggak boleh pakai kali kayak ini lagi ya. Kalau dulu waktu guru-guru kita dulu ya. Guru-guru sekolah pakai kali-kali ya. Ini cross product. Hati-hati dalam penulisan skripsi. Jadi kalau kita yang mau benar, ini saya contohin aja. Kalau mau benar, terusnya itu 1 kali 2 pangkat 7 gitu ya. Ini kan kalau kita matematik. Hapus nih. 1 kali 2 pangkat 3. 0 kali 2 pangkat 2. 0 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 0. Nanti dibagi totalnya jadi 2 pangkat 8. 256. Berapa nih? 1 kali 2 pangkat 7. 128. 0008. 2 pangkat 0 kan 1. Jadi dapatnya seperti ini. Oke. Itu kalau saya mengurutkan dari 2 pangkat 0-nya sebelah kanan. Kalau ini mungkin contoh yang kedua, dia ngurutkan dari sini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, seterusnya. Bisa kok kiri kanan. Yang penting sama nanti. Oke, terus fungsi fitness. Fungsi fitness itu fungsi yang dicari. Kita carinya fitness yang terbaik, berarti yang paling maksimum. Tahu di sini, yang paling besar. Ini cara membangkitkan populasi awal.
Misalkan satu populasi ada 10 individu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 individu nih. Ya kan? Ada berapa gen? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 gen. 10 individu, di mana setiap individu terdiri dari 8 gen. Biner gennya, 0 atau 1. Kita akan acak, ini namanya bilangan acak yang dipakai di random. Ini diperoleh nilai fitnessnya. Ini diperoleh nilai fitnessnya. Nih, namanya nilai fitness, dicari yang maksimum. Mana yang maksimum? Yang ini yang diwarnai kuning. Jadi ini adalah namanya individu maksimum. Oke, terus ada seleksi. Seleksi itu kita milih calon induk, calon orang tuanya. Pakai tadi ada competition, ada road wheel, ada turnamen. Nih, yang acak-acak tadi ya, kalau banyak dia bingung nih lihat angkanya sebenarnya. Oke, kita lihat sini, ada selanjutnya ada crossover. Kalau udah terpilih namanya crossover itu kawin silang. Kawin silang itu mengkombinasikan dua individu untuk memperoleh individu baru dengan nilai fitness yang baik. Nah, ini kita akan crossover. Disilang-silang. Satu-satu kayak tadi. 0, 1 jadi 1, 0. Ini induk 1, ini induk 2, anak 1, anak 2. Kan induk nih dikawinin dulu, dikawinin dapatlah bawahnya jadi anak. Ini nilai fitness. Nanti ada cara ngitung nilai fitness, tenang aja. Terus ada mutasi gen. Mutasi itu ganti gen tadi sudah juga kan, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, ini mutasi, sorry. Nah, ini mutasi gen. Ya, 0, 1. Yang jadi akan pertanyaan kamu tuh saya tahu, kenapa ini di sini, Bu? Kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Nanti kita lihat dari kasus, saya kasih contoh kasusnya. Ini contoh hasil algoritma genetika. Ini individunya, ini randomnya, ini fitnessnya. Dari fitness yang paling bagus kan? Lanjut lagi, bangkit lagi ke generasi kedua. Ada dua yang bagus. Kalau dua yang bagus ini terserah ambil mana aja boleh. Nah, terus ya. Nah, generasi ketiga, generasi keempat, nilai fitness nanti kamu lihat sampai ini. Ini kan 0,4306. Itu baru satu. Generasi kedua dia muncul ada dua nih nilainya. Ya, generasi ketiga ada tiga, Bu. Enggak, betulan aja. Generasi ketiga 4. Generasi keempat ada 5. Enggak, ada 4. Nanti terus dia akan sama semua. Nilai fitnessnya hampir mendekati semua. Baru iterasinya selesai. Dari awal, dari dulu ya belajar optimasi, iterasi, iterasi, iterasi. Kalau ini kalau genetika namanya generasi, generasi, generasi. Oke? Nah, ini yo gambar ibu udah lah. Ini gambarnya kan bisa nanti di software. Ya, bisa ini masih tujuan. Yang penting punya fungsi. Bisa dikerjain. Nih, pembangkitan populasi awal. Contoh lagi saya ulang. Ini bilang acak nih. Dibangkitkan dapat nilai fitness. Ini yang paling baik. Fitness paling besar. Oke? Nah, itu lanjut. Nah, operatornya. Lihat ini contoh-contohnya dulu. Minggu depan akan saya tampilkan contoh skripsi orang. Ini semuanya sama kok, kayak tadi kan tukar-tukar gen. 15 ke 14, 14, 15 ya, bolak-balik. Nah, minggu depan saya kasih lihat contoh skripsi, mungkin akan lebih terbayang. Gitu. Nah, kita belajarnya kayak ini semuanya. Kuis akan ada kuis. Kalau semester lalu saya ngasih kuis, ada soal, kerjakan sesuai dengan metode yang kamu bisa dari yang saya ajarin. Itu aja kuisnya. Akan samalah mirip-mirip kayak gitu. Nanti kan saya belum ngajari genetika nih, nanti saya ngajari simulated annealing, ngajarin partikel swam, yang mana kamu suka lah, yang bisa dikerjakan. Harusnya sama solusinya. Saya kan nilai step-step kan beda-beda kerjainnya. Random number akan berbeda. Minggu depan ingetin saya ajari random pakai Excel. Atau mungkin sudah ada yang pernah udah tahu yang udah bagus. Tugas mulai boleh disiapkan. Oke, karena pertemuan keempat sudah ada submit topik yang mana yang dipakai.
Yang sudah terbiasa buat paper, pakai skripsinya boleh, silahkan. Yang sudah mulai jalan skripsinya boleh, akan sangat membantu. Paper itu gunanya nanti untuk tugas saya. Paper itu gunanya untuk daftar sidang. Kan sekali kerja. Atau mau lanjut tugas Metopen yang sudah dibuat kemarin, silahkan juga. Kalau yang belum ngambil TA semester ini. Kan ada Metopen tuh yang kemarin-kemarin. Nah, Metopen yang jelek-jelek tuh jangan dikumpul lagi, perbaikilah. Kalau yang mau barengan TA lebih bagus, jadi dia sekali kerja. Oke? Apalagi yang udah bab 4-nya selesai, tinggal buat bab 1 gitu ya. Oke, cukup ya. Buka screen dulu, Ibu screenshot. Kita belum ada absen di e-learning. E-learning tuh katanya terhubung nanti dengan simak ya. Cuma Ibu udah tahu. Nanti kita lihat dulu kayak mana. Soalnya itu nggak pernah ngomong UTK apa dia muncul itu loh ya. Dikit ya, kayak sampai 40. On cam dulu yang belum. Ada yang belum screenshot dulu. Ini rekamannya